on yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali khotbah siang hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan umur, hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, dan mudah-mudahan senantiasa kita dipimpin kepada Shiratal Mustaqim. Sebelumnya marilah kita tadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Jibril kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan apa-apa yang disampaikan Rasul itu marilah kita ikuti sebagaimana Allah memerintahkan di dalam surat ke-5 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ba'arta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika belum kamu lakukan, maka apa yang sudah kamu sampaikan risalahnya, Allah akan mempertahankan kamu dari manusia, bahwa Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 124 lebih lanjut Allah berfirman, wa id ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma uti rusulullahi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibu ladina ajra musahharun indallahi adabun sadidun bima kanu yamkurun. Yang artinya, ketika datang kepada mereka ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman hingga didatangkan seumpama yang didatangkan pada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui bagaimana menjadikan risalahnya, dan akan menimpa pada orang-orang berdosa itu kerendahan atau kekecilan pada Allah, serta siksaan yang sangat karena apa-apa yang telah mereka dibudayakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, risalah itu merupakan perintah ataupun instruksi yang datang dari Allah yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umatnya. Sebagai analisa bahwa instruksi yang dibuat oleh manusia saja sebagai atasan atau sebagai pimpinan itu oleh anak buahnya pasti ditaati, pasti dilaksanakan, dan tidak ada yang berani menentang. Itu instruksi dari atasan. Selanjutnya marilah kita renungkan bagaimana dengan risalah Allah yang disampaikan oleh para rasul. Apakah kita akan menentangnya? Yang ada memang justru itu sebagian dari orang-orang yang menyatakan dirinya itu justru ketika disampaikan risalah-risalah Allah, ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, justru tidak sedikit yang menentang, tidak sedikit yang menyanggah dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumentasi. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah itu memberikan keterangan, Allah tidak membeda-bedakan di antara para rasul-rasulnya, karena rasul itu jumlahnya sangat banyak, dan Allah tidak membeda-bedakan di antara satu dengan rasul yang lain. Sejak dahulu sampai sekarang dan seterusnya, petunjuk Allah itu sama. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua nabi itu mengajarkan Islam. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran yang nabi itu tidak mengajarkan Al-Quran. Namun demikian, bagi orang-orang yang suka mengkaji, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka akan didapatkan pengertian bahwa semua nabi dan rasul itu semuanya adalah mengajarkan Islam. Dan Islam itu adalah ajaran yang datang dari Allah. Maka sudah barang tentu
yang disebut din Islam itu dari dulu sampai sekarang adalah sama, berlaku di seluruh semesta raya tanpa ada perubahan sepanjang zaman. Selanjutnya ada keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa semua nabi itu mengajarkan Islam. Mari kita simak satu persatu di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Yakub, Ishak itu juga mengajarkan Islam. Di dalam surat kedua ayat 132 diterangkan sebagai berikut. Wa wasa bihadi Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna wahastafa lakumuddin fala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan diwasiatkan kepadanya Ibrahim dengannya untuk anak-anaknya, begitu pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama itu. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Kemudian di dalam ayat berikutnya, surat kedua ayat 133, am kuntum syuhada'a id hadara Yaquba mautu id qala la banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahun abaika wa Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidatan wa nahnu lahu muslimin. Yang artinya, apakah kamu membuktikan ketika maut datang kepada Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sesudah aku mati? Kemudian anak-anaknya menjawab, aku menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu dan kami Islam untuknya. Ini kata-kata anak-anak dari Yakub ketika mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ketika Yakub menjelang wafat itu dia memanggil anak-anaknya, siapa yang kamu sembah ketika nanti aku mati? Anak-anak menjawab, aku akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, semuanya adalah Tuhan yang satu dan kami Islam untuknya. Ini semua nabi ternyata di dalam Al-Quran semuanya diterangkan mengajarkan Islam. Demikian juga dengan Yakub. Yakub itu di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa Yakub itu Yusuf, maksud kami, ini mengajarkan Islam juga. Ayat ke surat ke-12 ayat 101. Robbi qad ataitani minal mulki wa alam tani min ta'wilihil ahadisi fatiras samawati wal ardi anta waliyi fid dunya wal akhirah wa tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Yang artinya, Tuhanku, sesungguhnya telah engkau berikan kepadaku dari kerajaan dan mengajarkan kepadaku dari takwil hadis, itu artinya pengertian perkabaran. Dia yang menyusun samawat dan bumi, engkaulah pimpinanku di dunia dan akhirat, dan wafatkanlah aku selaku muslimin dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini keterangan di dalam surat ke-12 ayat 101. Nabi Yusuf itu juga mengajarkan Islam. Selanjutnya Nabi Sulaiman di dalam surat ke-27 ayat 38 juga mengajarkan Islam. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ta'tini bi gharsiha qabla ayatuni muslimin. Berkata Sulaiman, wahai tokoh masyarakat, siapa dari kamu yang sanggup mendatangkan padaku dengan arsinya, dengan bangunan kerajaannya, sebelum dia datang kepadaku selaku muslimin? Sulaiman ini mengumpulkan para pengikut-pengikutnya. Ternyata di sini Sulaiman itu juga mengajarkan muslim. Selanjutnya Nabi Isa. Nabi Isa yang sebagian orang mengatakan Nabi Isa itu tidak mengajarkan Islam, tetapi ternyata di dalam Al-Quran keterangannya di dalam surat ketiga ayat 52 sebagai berikut.
Falama ahasa isaba minhumul kufra qala man ansori ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullahi amana billahi washhad bi ana muslimin. Tatkala Isa merasa dari mereka ada kekafiran, dia berkata, siapakah penolong-penolongku kepada Allah? Berkata para pengikutnya, para Hawariyun, kami penolong-penolong kepada Allah, dan kami beriman kepada Allah, dan akuilah bahwa kami termasuk Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, jelas sudah di dalam Al-Quran bahwa selama ini ketika ada orang, sebagian dari saudara kita mengatakan Isa itu bukan Islam agamanya, ini dikuatkan di dalam Al-Quran. Isa itu senantiasa mengajarkan Islam juga. Apakah Isa sholat? Pasti sholat, karena Islam yang disampaikan oleh Isa itu juga datang dari Allah, berlaku permanen sepanjang masa. Nabi Nuh itu juga mengajarkan Islam. Ini diterangkan di dalam surat ke-10 ayat 72. Fa in tawalaitum fama arsaltukum min ajrin in ajriya ilal Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling, maka aku tidak meminta upah kepadamu, bahwa upahku hanyalah atas Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk muslimin. Jelas sudah, Nuh mengajarkan Islam, Nabi Isa mengajarkan Islam, Sulaiman juga mengajarkan Islam, Yusuf juga mengajarkan Islam. Selanjutnya Nabi Musa itu di dalam surat ke-10 ayat 84 juga dikatakan sebagai berikut. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkata Musa, wahai kaumku, jika kamu beriman pada Allah, maka kepadanya hendaklah kamu berserah diri, hendaklah kamu bertawakal hanya kepada Allah jika kamu muslimin. Musa itu juga mengajarkan muslimin. Selanjutnya Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu juga mengajarkan Islam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat ke-6 ayat 162. Katakanlah, Nabi Muhammad ini diperintah untuk mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Nah, inilah Nabi Muhammad itu juga mengajarkan Islam. Selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 163, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Dan tidak ada serikat baginya, dan seperti itulah aku diperintah dan aku termasuk yang pertama muslim. Nabi Muhammad juga menyatakan yang pertama muslim di kalangan umatnya pada saat itu. Nah, ini para nabi-nabi yang diutus di muka bumi semua mengajarkan Islam. Juga di planet-planet lain itu ajarannya juga Islam. Ini diterangkan di dalam surat ke-3 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilahi turja'un. Surat ke-3 ayat 83. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal baginya telah Islam untuk orang-orang yang di samawat dan orang-orang yang di bumi dengan patuh dan terpaksa, dan kepadanya mereka dikembalikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini menjelaskan bahwa di planet lain di luar bumi pun ternyata juga ajarannya Islam.
ajaran Islam ternyata berlaku di seluruh alam, itu bukan hanya di seluruh bumi, tetapi di seluruh tata surya, di seluruh semesta raya, mereka juga Islam. Ada yang Islamnya karena memang betul-betul patuh, namun demikian juga ada yang Islam karena terpaksa, karena sebuah keterpaksaan, karena kondisi dan sebagainya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa semuanya itu yang diajarkan Allah itu namanya Islam, dan Allah tidak pernah membeda-bedakan di antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, di antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Semuanya mengajarkan Islam, Islam yang datang dari Allah. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat yang kami bacakan di depan tadi, benar bahwa semua nabi dan rasul itu mengajarkan Islam. Sejak kapan? Sejak dahulu kala, dan tidak pernah ada perubahan Islam itu. Pastilah semua nabi dan juga rasul juga melakukan yang namanya sholat. Dan sholatnya itu di antara nabi-nabi itu pasti semuanya juga sama. Karena semua nabi itu Tuhannya sama, yaitu Allah. Dan sampai sekarang Tuhannya itu tidak pernah ada gantinya. Maka aturan yang diberlakukan pun tetap juga sama. Selanjutnya bahwa Islam itu agama Allah berlaku di seluruh alam, baik di samawat maupun di bumi. Allah senantiasa tidak akan membeda-bedakan. Aturannya berlaku sama kepada semua nabi, pada semua umatnya, tidak pernah dibeda-bedakan. Dan tentu semua ajaran itu berlaku permanen sepanjang masa tanpa ada perubahan. Karena itulah din yang kokoh, din yang qayyim, din yang berlaku permanen sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman terhadap kita semuanya, dan marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita, dan selanjutnya Allah mengabulkan apa-apa yang kita perjuangkan selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqa lana nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.